Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Leonardo Silih Wendanu, NPM 1904030100016, mahasiswa semester 3 Program Studi Teknik Informatika Universitas PGRI Kanjuruhan Malang. Perkenalkan, nama saya adalah Rosihan Alimirawan dari Prodi Teknik Informatika NPM 190403010014. Perkenalkan, nama saya Hilaris Letus dengan NPM 190403010022, mahasiswa semester 3 Universitas PGRI Kanjuruhan Malang. Kenalkan, nama saya Manedi, NPM 190403010025, angkatan 19 semester 3 Universitas PGRI Kanjuruhan Malang. Perkenalkan, nama saya Galang Paksi Permana, NPM 1904030010004, mahasiswa Prodi Teknik Informatika Universitas PGRI Kanjuruhan Malang. Tujuan dan manfaat. Pada game edukasi tentunya banyak pola-pola atau metode yang digunakan supaya menjadi suatu produk yang cocok dan bisa diterima oleh kalangan yang menjadi target market, yaitu pada anak-anak usia dini atau anak-anak yang masih dalam usia pertumbuhan yang penuh akan keingintahuan dan eksplorasi. Rasa ingin tahu tersebut bisa dimanfaatkan dan dikembangkan dengan cara memainkan game edukatif ini. Selain bermain game, anak-anak juga belajar mengenal nama-nama buah yang ada di bumi. Game ini diharapkan dapat meningkatkan daya ingat dan imajinasi anak dalam mengeksplorasi nama-nama buah. Latar belakang usaha. Startup terkait erat dengan istilah Internet of Things (IoT) atau Internet untuk segala, disrupsi, dan teknopreneur. Secara bahasa, kata startup sendiri adalah serapan dari bahasa Inggris yang menunjukkan sebuah bisnis yang baru dirintis. Star berarti mulai dan up berarti naik atau berkembang. Bahasa Indonesia, startup adalah usaha rintisan. Mengutip Wikipedia, startup adalah sebuah perusahaan rintisan. Umumnya disebut startup merujuk pada semua perusahaan yang belum lama beroperasi. Perusahaan-perusahaan ini sebagian besar merupakan perusahaan yang baru didirikan dan berada dalam fase pengembangan dan penelitian untuk menemukan pasar yang tepat. Usaha startup lebih identik bisnis yang berbau teknologi, web atau internet. Salah satunya yaitu mencakup industri game. Game merupakan industri yang paling prospektif di Indonesia maupun di dunia. Pesatnya industri tersebut belakangan membuat banyak muda-mudi berlomba menciptakan inovasi game terbaru. Industri game merupakan industri yang paling populer di bidang teknologi. Selain itu, bila dilihat dari sudut pandang efisiensi dan biaya, usaha ini banyak menghemat biaya investasi usaha, namun banyak menyita waktu dalam proses pembuatannya. Alat seperti laptop dan software dapat menggunakan yang telah ada sebagai langkah awal. Selain itu, dilihat dari sisi pasar, kalangan muda yang aktif dalam update hal-hal baru, terutama dalam dunia digital, khususnya game, memberikan peluang keuntungan yang besar. Namun, tidak semua game dapat dimainkan dan dimakan mentah-mentah begitu saja. Banyak game yang menyajikan tampilan hero atau karakter dengan busana yang minim atau seksi. Hal ini tentu menjadi perhatian khusus bagi orang tua dan developer game untuk lebih ditindaklanjuti. Oleh karena itu, kami memiliki gagasan yaitu membuat game edukatif sederhana untuk anak-anak. Anak-anak dapat bermain game sambil belajar. Game ini juga melatih daya ingat otak dan imajinasi anak. Pada game edukasi ini kami mengusung tema tentang eksplorasi nama-nama buah-buahan yang sangat disenangi oleh anak-anak. Selain itu juga sebagai pengganti rindu anak-anak yang ingin datang ke kebun buah, yang tentunya di masa pandemi ini segala aktivitas di luar rumah sangat dibatasi. Pengetahuan akan manfaat buah-buahan sangat penting diajarkan kepada anak-anak. Karena itu,
menjadi dasar penanaman rasa kepedulian anak-anak terhadap lingkungan dan alam sekitar. Karena itu, kita tidak tahu di masa yang akan datang apakah buah-buahan tersebut bisa kita kenalkan kepada anak cucu kita secara langsung atau tidak. Bahan-bahan usaha. Untuk yang pertama, laptop. Menggunakan laptop milik pribadi dan memadai. Untuk yang kedua, Photoshop digunakan untuk membuat desain dan layout game. Untuk yang ketiga, software aplikasi Construct 2. Menggunakan software gratis atau crack Construct 2 dari internet. Untuk proses pembuatan, kami menggunakan Construct 2 sebagai software pembuatan gamenya, mengikuti tutorial-tutorial yang ada untuk pertimbangan dan inspirasi game. Game yang kami buat tidak membutuhkan koneksi internet saat dimainkan, sehingga sangat efisien. Konsep game ini memuat buah-buahan yang ada di alam untuk dikenalkan kepada anak-anak. Jadi terlebih dahulu membuat desain buah dan layout gamenya di Photoshop terlebih dahulu. Selanjutnya, desain yang sudah dibuat diimport ke Construct 2 untuk diproses lebih lanjut. Menggunakan tool-tool dan metode yang ada sehingga terciptalah game edukasi Tebak Namaku. Proses pengemasan dan desain kemasan. Kami menggunakan desain kemasan atau layout tampilan yang sudah kami buat, ditambah dengan efek-efek dan background yang selanjutnya. Kami tinggal menuju proses pemasaran, proses penjualan atau marketplace. Karena game yang kami buat adalah untuk anak-anak, maka sasaran penjualan produk kami adalah ibu-ibu PKK dan buruh pabrik. Ibu-ibu ini tentunya punya kesibukan dan pekerjaan yang harus diselesaikan. Tak sedikit ibu-ibu ini memilih membelikan handphone supaya anaknya tidak keluar dari rumah. Ibu-ibu tersebut pasti lebih cenderung lebih mengizinkan anaknya bermain game edukasi ketimbang memainkan game online. Contohnya MOBA ataupun Battle Royale, karena terdapat banyak sekali unsur kekerasan dan pornografinya. Kami juga menawarkan update game edukasi ini setiap bulannya. Kami berharap dengan adanya produk kami bisa memberikan edukasi dan wawasan kepada anak-anak. Pengolahan keuangan. Karena game ini dikerjakan secara kelompok dan menggunakan biaya pribadi yang dikumpulkan atau bisa dikatakan dengan patungan untuk keperluan produksi dan promosi, maka hasil penjualan produk ini akan kami kumpulkan dan akan kami bagi sama rata. Tetapi terlebih dahulu kami sisihkan beberapa untuk keperluan pengembangan game ini. Produk game edukasi ini kami bandrol dengan harga Rp20.000.